Itu kerudungnya dikebawahin dulu ya. Iya Pak, maaf. Mohon maaf ya. Menikah itu berarti pilihan siapa? Pilihan apa? Enggak sih, suka bertanya gitu ya Pak, kenapa gitu ya. Mm-mm. Nasib Nda itu kayak, nah itu niatnya pengen ngebahagiain orang tua, menuruti karena Nda ingin berbakti kepada orang tua. Masih muda, masih anak-anak gitu. Udah jalan di status janda Pak. Iya Pak. Baru usia segini udah menjalani apa ya, ya menyakitkan lah bagi Nda gitu Pak. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Doa terbaik dari saya buat seluruh viewer Kang Rahmat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin ada yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan. Mungkin ada yang belum memiliki jodoh, semoga secepatnya mendapatkan jodoh pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin ada yang belum memiliki keturunan, semoga secepatnya mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, amin. Bagi yang sedang berniaga ataupun berjualan, semoga jualannya makin laris, makin rame, makin banyak pelanggannya. Amin. Nah, alhamdulillah di konten hari ini pun saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah dari Teh Dede. Beliau berasal dari Majalengka. Dengan saya beda kecamatan, tapi beliau sekarang lagi berada di negara Taiwan. Alhamdulillah katanya ini ada rezeki, tolong dibagikan buat orang-orang yang memerlukan. Terus Pak Rahmat, ini ada rezeki juga buat Neng Endak, janda desa yang tersakiti dan belum memiliki keturunan, tinggal di pelosok pedesaan. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Teh Dede yang telah bantuin orang-orang yang memerlukan. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Bekas jalan motor sahabat ke sini. Jalannya seperti ini ya, jalan setapak ini. Eh, Mata airnya, wow, mata air asli ini mah, masih alami sahabat tuh, dari pegunungan. Wah, pokoknya mah di balik mata air yang jernih ada janda cantik yang tersembunyi sahabat. Tuh airnya ya, jernih sekali ini, yang keluar dari atas pegunungan sana sahabat. Seandainya pabrik Aqua tahu, wah pasti langsung ini tanah dibeli dengan harga mahal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Alhamdulillah. Ini senyum-senyum terus kayak lagi kasmaran. Lupa. Oh iya, ada salam dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Tuan Haji Abdul Rakub di Singapura yang selalu bantuin. Ndak suka didoakan. Alhamdulillah suka didoakan Pak. Almarhumah istrinya suka didoakan. Iya. Doain ya, beliau baik sekali. Terus banyak donatur hamba-hamba Allah dari Singapura, Malaysia, warga negara kita Indonesia yang sering bantuin Ndak, didoakan juga. Iya Pak, suka didoakan. Suka? Iya. Iya. Boleh sambil duduk? Iya Pak. Saya ngomong-ngomong manggilnya apa ya? Neng, Teteh, atau apa ya? Enggak aja Pak. Oh gitu. Mm-mm. Jadi namanya siapa? Enggak.
Usianya berapa tahun? 21 tahun. Statusnya apa? Janda, Pak. Ya Allah, udah menjanda. Iya, Masih muda. Usia baru 21 tahun tapi sudah. janda. Kenapa tuh bisa menjanda gitu? Ya mungkin nasib Nda gitu ya, Pak. Mm-mm. Emang kenapa nasibnya? Gimana? Ya kalau diceritain sangat menyakitkan gitu, Pak, kalau kata Nda. Gitu. Kalau diceritain gimana? Kurang kencang suaranya? Kalau diceritain ya menyakitkan gitu, Pak. Mm-mm. Soalnya Nda itu kayak berpikir gitu, Pak. Apa ya, masih muda gitu, keluar SMA udah status gini, Pak. Gitu. Nah, saya pengen tahu kan di video sebelumnya pun dulu udah lama sekali sering saya tanya ya. Tapi banyak viewer yang baru bergabung gitu kan, baru mengikuti, tidak ada salahnya kan? Mm-mm. Kalau boleh tahu menikah lagi umur berapa tahun? Dari umur 18 tahun mau jalan 19. Ya ceritanya gimana tuh? Kan 18 tahun masih sekolah gitu atau bagaimana gitu? Iya, kan waktu umur 18 tahun itu ya, Pak, Mm-mm. Nda itu kan masih sekolah SMA, terus Betul. kan udah mau perpisahan atau udah mau lulus ya. Udah lulus ujian akhir. Iya, ujian akhir, terus kan Mm-mm. ijazah juga belum keluar. Mm-mm. Nah, orang tuanya mantan suami itu ada ke rumah, bertemu dengan keluarga Enda gitu ya, atau orang tua Enda. Mm-mm. Jadi gitu pengen ke Enda katanya gitu. Mm-mm. Nah akhirnya Enda itu nerima, orang tua Enda itu nerima gitu ya, Pak. Mm-mm. Nah ya Enda itu kan ingin Mohon maaf, itu berbakti. kerudungnya dikebawahin dulu ya. Iya, Pak, maaf. Mohon maaf ya. Aduh, Iya, berat tadi ya. Nah, gitu bagus tuh. Ya, tutupin ya. Mm-mm. Nah, gitu. Jadi gimana gimana? Lanjut lagi. eh, orang tua dia itu ya, Pak, datang Mm-mm. ke rumah Enda, Mm-mm. ngomong ke orang tua Enda gitu, Pak, pengen ke Enda katanya gitu, pengen serius ke Enda gitu, Pak. Mm-mm. Nah mama itu eh, nanya ke Enda gitu ya, ya kalau kata Enda itu gini, ya kalau emang terbaik gitu ya, Mm-mm. emang kalau emang itu yang terbaik kata orang tua, kata mama, ya Enda terima gitu. Begitu. Jadi waktu itu menikah itu berarti pilihan siapa? Pilihan orang tua. Jadi nggak pacaran dulu atau apa Enggak, gitu? Pak, enggak pacaran. Menurut orang tua itu kan selalu yang terbaik gitu ya, Pak. Iya. Cuman kan pada akhirnya Enda ini malah gagal gitu, Pak. Mm-mm. Ya Allah, sampai menangis sahabat. Mungkin dia merasakan kepedihan, pahit kehidupannya karena tidak sebaik dari kakak dan adik-adiknya gitu. Menjalani rumah tangga berarti ya, Pak. Mm-mm. Selama 2 minggu. Mm-mm. Setelah selama 2 minggu dia pergi merantau. Nah kita jauhan gitu. Aku di kampung, dia merantau. Mm-mm. Dan setelah dia pergi merantau, ya ada apa ya? Udahlah, nggak dikasih aja ya, Pak. Mm-mm. Soalnya kalau nggak mau ngejelek-jelekin orang tua, Luar orangnya itu biasa nggak. ternyata Anda ini wanita yang baik, soleha sahabat ya.
nggak apa-apa. Jadi kejelekan nggak boleh diceritakan ya, dipendam aja sendiri gitu ya. Luar biasa sahabat. Oh jadi waktu itu rumah tangga ini berapa lama gitu? Jadi semuanya. Semuanya cuman berapa ya, 4 bulan gitu kalau nggak salah. Tapi yang barengannya sama-samanya 2 minggu. 15 hari. Jadi Pak, soalnya ya kirain gitu ya Pak, Mm-mm. yang namanya eh, perintah atau menuruti kepada orang tua itu kan yang terbaik gitu ya Pak. Betul. Tapi ini malah gagal gitu Pak. Soalnya kan apa ya, kakak sama adik Enda kan dia menikah gitu ya, Mm-mm. bahagia gitu. Tapi kan Enda mah malah gagal, terus udah mah gagal, udah mah disakiti gitu sama ya itu. Ya Allah. Yang sabar, semua nih ujian yang namanya apa? Jodoh, bagja, fatih, cilaka. Kita kan tidak tahu. Hanya yang di atas Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Insya Allah di balik semua ini akan indah pada waktunya. Ya, Ya Enda sih suka bertanya gitu ya Pak, kenapa gitu ya mm-mm. nasib Enda itu kayak hancur, nggak baik gitu. Padahal kan Enda itu niatnya pengen ngebahagiain orang tua, menuruti karena Enda ingin berbakti kepada orang tua gitu, yang terbaik kata orang tua gitu Pak. Mm-mm. Tapi kenapa gitu Pak, dibalik itu semua malah gagal. Yang sabar Nda ya. Padahal yang Enda inginkan itu Mm-mm. rumah tangga yang sekali seumur hidup itu, yang sampai tua nenek gitu. Terus kan pilihan orang tua yang terbaik gitu. Betul. Cuman kenapa itu gagal? Sampai beliau susah mengungkapkan, mungkin sesek gitu ya. Sesek nggak? Sesek. Nggak. Kan Pak Rahmat dari dulu suka ngingatin ke Nda ya. Yang sudah berlalu biarkan berlalu ya. Sekarang mah buka lembaran baru ya. Oke, perbanyak zikir. Kan Pak Rahmat suka ngingatin gimana? Perbanyak zikir dan perbanyak selawat. Sholat yang 5 waktu tepat waktu. Tapi alhamdulillah Anda nurut sahabat. Saya tanyakan sama ibunya dan sama adiknya yang kecil, Teteh Enda rajin puasa juga, betul ya? Hah? Tiap hari Kamis dan Senin dan Kamis. Terus kemarin katanya bulan Muharram itu puasa terus ya? Alhamdulillah. Lanjutkan terus ya. Insya Allah kalau orang baik nanti juga ke depan akan lebih baik lagi gitu kan. Terus walaupun orang tua sudah gimana ya menjodohkan Enda gitu, jadi ini mah dulu waktu pernikahan itu nggak ada pacaran atau apa gitu? Enggak Pak. Emang sebelumnya pernah ketemu nggak? Pernah maksudnya kalau kan zaman sekarang masih muda itu suka jalan-jalan jeung ka Bogoh teh gitu ya, pergi pacaran gitu kemana gitu? Enggak Pak. Nah udah gitu sampai saat ini udah berapa lama menjanda gitu? Udah
Udah Yang lama. kenceng suaranya ya, biar Udah lama. udah lama. Nah, waktu itu kan menikah 18 hampir 19. Iya. 18 lebih. Tapi rumah tangga cuma seumur jagung. Ya, cuma 15 hari gitu kan. Nah, waktu itu kata Anda tadi 4 bulan. Udah ada kata dicerai gitu. Cerai. Hmm, Iya Pak. Ya, sedih gitu Pak, soalnya udah dari dulu baru umur dari 20 tahun sampai sekarang. Ya kalau dikatakan masih muda, masih anak-anak gitu, udah jalan di status janda Pak. mm-mm. Yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan sama Enggak. Anda. Anda. Ya Allah. Udah yang sabar ya. Dulu. Insya Allah nanti akan mendapatkan yang terbaik loh. Amin. Yakin, harus yakin. Ya. Mm. Terus apa namanya tuh? Jadi sekarang udah lama menjanda. Nah, udah biar nggak bersedih nih. Saya mau candain lah, sahabat. Udah dibuang sedihnya. Tuh ada air, dipalitkan gitu. Biar kesana sedihnya dibuang ya, jauh-jauh. Sekarang mah harus bahagia. Ya, harus bahagia ya. Harus bahagia ya. Amin Pak. Iya. Semangat. Di luaran sana banyak orang baik, orang soleh. Nah, dulu dan sekarang yang enggak rasakan gimana? Ada perbedaan, ada perubahan enggak? Semenjak lagi terpuruk sampai saat ini gitu. Ya alhamdulillah Pak. Dulu mah pas baru-baru enggak berpisah gitu ya Pak. Enggak tuh kan suka terpuruk gitu, sedih, tiap hari mikirin sampai drop gitu Pak. Sampai badan juga dulu makan kurus, soalnya makan pun nggak nafsu gitu. Soalnya kan sedih gitu Pak. Baru usia segini udah menjalani apa ya, ya menyakitkan lah bagi mama gitu Pak. Nah, tapi sekarang mah sudah lumayan. Alhamdulillah Pak. Jangan mengeluh, jangan bersedih ya. Semangat ya, demi masa depan ya. Oke. Nah, biar Anda nggak bersedih, tuh di bawah kan ada pesawahan yang sangat indah. Ya, jadi harus melihat keindahan alam. Ya. Senyum. Senyum. Wah, senyumnya Nah, indah kan di pesawahan ya. Iya Pak. Seindah apa? Seindah masa depan. Nah gitu, udah nggak usah senyum nggak usah bersedih, nggak usah ngeluh, tetap semangat ya. Itu kerudungnya dibetulin dulu ya, lebarin gitu. Mohon maaf ya. Tutup aja ya. Nah gitu. Terus sekarang mau lihat-lihat sawah gitu? Iya. Hah? Pengen melihat sawahan. Bentar dulu. Ada suara motor kencang ya. Suaranya agak kencengan. Nanti.
banyak banget ya knalpotnya. Itu kalau ke kota nggak boleh itu. Sekarang mau lihat apa? Mau melihat pesawahan, Pak. Mau lihat pemandangan, pesawahan. Pesawahan. Apa mau lihat-lihat Alam. duda? Gitu. Coba tuh ke sebelah sana tuh biar indah yuk. Pak. Yuk. Awas di poros. Oh iya. Nah sekarang kan udah lama berpisah, udah hampir berapa tahun? Hampir 2 tahunan lebih ya? Iya Pak, udah hampir 20 tahun. Sekarang teh udah ada surat-suratnya belum? Belum. Surat apa? Akte cerainya. Akte cerainya belum ada. Belum. Jadi belum ada. Kenapa Anda nggak diurus gitu surat perpisahannya gitu? Kan Pak Rahmat waktu dulu juga pernah ngingatin cepet diurus, diberesin gitu biar punya surat gitu. Belum Pak. Begitu. Wah itu ada air pancuran tuh. Oh iya Pak. Bagus ya? Ya. Yuk lihat. Iya Pak. Sok. Sini aja jalan. Nggak bawa sabun? Sekalian mandi? Enggak Pak. Enggak. Ya. Indah sahabat tuh kalau di perkampungan di pedesaan, siapapun yang datang ke tempatnya Anda ini, wah dijamin lupa pulang. Betah ya Pak. Betah. Iya, selain airnya jernih, alamnya indah, ada kembang desa yang tersembunyi sahabat. Wah tapi susah ya itu air meninggal jeriling gitu. Indah ya. Jangan ke situ, bisa? Coba ke situ. Oh bisa, bisa. Oh bisa. Mau apa? Hei, hei. Hah? Enggak. Kalau boleh tahu nih, kalau Nda itu apa? Mukanya glowing banget. Pakai skincare apa? Pakai make up apa gitu? Ih, jangankan skincare Pak. Nggak kebeli gitu skincare, ini mah cuman sama air wudhu aja. Luar biasa sahabat, idaman banget ini mah. Maaf Pak. Airnya panas apa dingin? Dingin Pak. Dingin. Iya. Iya. Terus sekarang saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak tersinggung. Enggak. Nggak akan marah. Iya Pak. Kemarin itu kan waktu itu kan pernah jumpa juga sama siapa? Ibu ya? Mamahnya Nda. Terus apa namanya? Bisik-bisik gitu. Bisik-bisik apa Pak? Ada bisik-bisik ke Bapak nih. Pak. Terus di situ teh ada uaknya juga ya. Kakak dari ibu ya. Bisik-bisik sambil mesem-mesem gitu. Pak. Tolong dong katanya. Ndak cariin katanya gitu. Biar mungkin kalau orang tua mah kan melang gitu ya. Risih gitu. Kalau orang tua itu risih. Ya. Kalau orang tua risih. Terus pingin mojangnya gitu ya.
secepatnya ada yang meminang gitu. Ada yang menghalalkan gitu. Nah, sekarang berpisah gitu kan. Menjanda kan sudah lama. Emang nggak ada niatan lagi gitu untuk berumah tangga lagi. Ya, kalau wanita kan nggak diingin-ingin, Pak. Mm-mm. Jadi kalau ada terus cocok sama Enda, terus ya pokoknya kalau cocok sama Enda ya. Cocok apanya? Iya, cocok dengan ini ya, maksudnya kan nggak ingin lagi kan, pernah kegagalan gitu ya Pak, atau rumah tangganya. Jadi yang kedua kali sekarang kalau emang Allah menolak dia, Terus? kalau emang Allah gitu memberikan jodoh lagi buat Enda gitu ya Pak ke depannya. Terus kalau emang cocok sama Enda, ya Ya apa? ya Insya Allah berjodoh. Gitu. Tapi gimana maksudnya ya? Waktu itu kan mamah teh bilang, Pak Rahmat, jujur ibu mah katanya risih. Apalagi Enda waktu itu terpuruk. Memang cenage ibu yang menikahkan, Enda bapaknya sih yang menikahkan gitu ya. Ya orang tua lah semua gitu kan. Tapi mengalami kegagalan. Biar dia tidak murung, tidak apa. Kalau bisa mah katanya, kalau ada jodohnya mah pingin secepatnya ada yang halalin katanya gitu. Nah, Pak Rahmat kan Anda sekarang jadi kalau ada yang terbaik, bener nih, ada yang terbaik, terus ada yang apa namanya soleh, ndak udah siap gitu. Ya, Insya Allah. Insya Allah, Asal ya, asal yang terbaik, yang soleh, yang lemah lembut, yang benar-benar menyayangi Enda dan keluarga Enda, terutama orang tua Enda. gitu, luar biasa. Pingin yang sayang sama orang tua gitu. Asal tadi ada apa? Cocok gitu. Cocok apanya maksudnya? Ya cocok gimana ya Pak? Kan yang namanya rumah tangga itu ya pengen yang sekali seumur hidup gitu. Terus pengen yang benar-benar ingin menjalankan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah dan yang benar-benar bertanggung jawab demi akhirat Pak. Begitu. Jadi kalau endanya dengan si calonnya cocok, bisa bilang ke Orang tua. ke penghulu. Senyum-senyum terus, yang udah kebelet. Buat apa Pak? Pingin ada yang halalin. Enggak juga sih. Begitu. Kan kalau lama-lama menjanda kan gak baik juga. Iya, cuman kan ya kalau emang belum ada jodohnya gimana lagi. Gitu. Iya. Saran dari Pak Rahmat, nggak kan pengen rumah tangga sekali seumur hidup. Untuk selama-lamanya. Iya. Sampai tua, sampai nenek. Di dunia dan di akhirat. Betul nggak? Betul? Betul. Nah, nanti ke depannya kalau ada jodohnya, kalau ada yang datang ke rumah atau ada yang deketin, jangan apa? Jangan apa? Jangan sologoto gitu Pak. Jangan buru-buru. Jadi harus pandai-pandai memilih gitu kan? Ya, harus gimana ya, dirasa-rasa dulu gitu. Ya, dari itu juga kan udah ketahuan kalau orang yang baik dari nada bicaranya gitu kan. Ya, terus harus tahu asal usulnya, bibit bobot gitu kan.
Ya, jangan asal sologoto gitu, jangan terburu-buru gitu ya. Karena yang namanya jodoh, bagja, pati, cilaka kan kita tidak tahu, hanya yang di atas Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dari kegagalan kemarin itu diambil hikmahnya. Nanti kedepannya insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. terbaik. Amin. Senyum atuh. Pak, boleh jongkok? Jongkok. Ya. Oh, mau duduk boleh. Ya, Sok. duduk. Iya. Nah, kalau duduk mah tuh tambah wow. Iya. Jadi sekarang seandainya ada yang ingin datang ke Enda, gimana? Iya, silakan Pak. Pintu rumah terbuka. Dengan senang hati? Iya, dengan senang hati. Pintu rumah terbuka. Gitu. Jadi kalau pintu rumah terbuka, kalau hatinya gimana? Kalau hatinya masih digembok. Wah, di mana kunci gemboknya ini? Ada di orang tua Anda. Oh gitu. Loh, berarti kalau kunci gemboknya di orang tua, nanti kata orang tua, kan Enda kemarin ngalami kegagalan. Iya. Nah, gimana? Kan ya kalau kan kalau orang yang benar-benar serius ingin Rumah tangga? berumah tangga gitu kan datangnya ke orang tua. Begitu. Iya. Tapi dengan itu udah ada kecocokan. Iya, dengan Apa nggak udah usah ada kecocokan dengan Enda gitu? Iya, kalau udah cocok gitu, udah srek, udah tahu Karakter dan sifatnya? dan sifatnya udah pokoknya kalau emang benar-benar cocok, terus nanti Nda sholat istikharah. Ya, kalau emang itu jodohnya ya Sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah gitu kan. Kalau sudah yang terbaik, udah itu jodohnya, siap dihalali. Bapak doakan mudah-mudahan mendapatkan jodoh pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. amin. Kedepannya kehidupan Anda makin sukses ya. Amin ya robbal alamin. Semangat apa? Semangat. Semangat semuanya. Asik. Sesuai amanah, kemarin tuh ada titipan rezeki dari Teh Dede. Beliau orang Majalengka ya. Sebenarnya deket dari Pak Rahmat gitu. Dari rumah Pak Rahmat juga paling berapa jam lah gitu ya. Beda kecamatan tapi perbatasan gitu. Jadi deketan. Doain. Sekarang beliau lagi berada di negara Taiwan. Lagi kerja. Pengen bekerja ke Taiwan. Gitu. Takut Pak. Takut? Gak usah takut, banyak yang sukses gitu. Ya, alhamdulillah ini ada rezeki dari Teh Dede yang lagi berada di negara Taiwan untuk Enda ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Teh Dede. Semoga Teh Dede sehat selalu, panjang umurnya, dan makin banyak lagi rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Doain ya. Iya, Pak. Donatur yang dulu-dulu didoakan juga ya. Iya, enggak. Ya. Karena ini waktu sudah sore, terus Pak Rahmatnya sudah lelah karena keliling dari pagi. Ya. Bapak mau pamitan dulu karena kalau lama-lama di sini nanti disusul loh sama Ibu Negara. Ayo atuh Bapak mampir dulu ke rumah. Terima kasih karena tadi juga kan sudah mampir. Ya. Ya, sampaikan aja salam sama keluarga ya. Insya Allah nanti Bapak datang ke rumah bawa calon imam yang baik dan bertanggung jawab. Itu mic-nya saya ambil ya. Pak. Ya, mohon maaf ya. Saya pamit. Assalamualaikum.
Nah, seperti itulah perbincangan saya sama Nda ya, janda desa yang tersakiti, yang hidup sederhana di pelosok pedesaan, yang suasananya masih alami. Kita doakan semoga beliau sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan secepatnya mendapatkan jodoh pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Tak lupa di sini pun saya menyampaikan titipan amanah dari Teh Dede yang lagi berada di Taiwan. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.